Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, kembali lagi dalam Gorontalo Menyapa bersama saya Elma Wijaya. Pemirsa di berbagai daerah banyak putra-putri, anak muda ini merantau untuk menimba ilmu, memperluas pengalaman, kemudian juga mencari kesempatan baru. Termasuk juga dari Gorontalo banyak yang keluar dari Gorontalo untuk mencari pengalaman baru. Dan saat ini kita juga bersama dengan dua narasumber yang juga punya cerita, punya banyak pengalaman sebagai perantau di Sulawesi Tengah. Bersama dengan Ibu Dr. Randa Ulfa Ismail sebagai Kepala Sekolah SMK Pancasila Palu dan juga anggota dari KKIG. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dan juga kita sudah bersama dengan Dr. Mursito S. Bialangi MPD sebagai pimpinan grup musik tradisional Polo Palo Motilango KKIG Sulawesi Tengah. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah, pio-pio, baik. Pio-pio, Hmm. alhamdulillah. Dan kita bicara soal sepak terjang perantau Gorontalo di tanah rantauan, khususnya di Sulawesi Tengah ini. Saya terlebih dahulu ke Ibu Ulfa. Ibu Ulfa sebagai Kepala Sekolah SMK Pancasila Palu. Di samping itu, boleh diceritakan Bu, boleh disampaikan kepada masyarakat, penonton di rumah, saat ini juga sebagai apa di KKIG Ibu? Kalau kami di KKIG sebagai anggota, namun anggota di bidang budaya atau adat Gorontalo. Nah, kami ditugaskan oleh pihak KKIG untuk menghandle segala sesuatu kegiatan yang masalah adat Gorontalo, mulai dari penampilan pakaian maupun melayani dekorasi-dekorasi latar belakang bila ada penampilan KKIG yang tampil di setiap momen-momen, di setiap kegiatan. Jadi Ibu fokusnya di bagian budayanya Pak Iya, gitu ya? budayanya. Khususnya pakaian. Pakaian Gorontalo dan dekorasi Gorontalo. Oke, kalau Pak Mursito sendiri? Peran kami sebagai pengurus KKIG di Sulawesi Tengah yang mungkin tetap sama membidangi budaya. Iya. Dan alhamdulillah dalam kegiatan KKIG ini kami telah merintis satu musik yang mungkin hampir punah, ya, yakni musik tradisional Polo Palo yang kami beri nama Motilango, musik tradisional Polo Palo KKIG Sulawesi Tengah. Dan alhamdulillah dalam kegiatan tersebut yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ulfa yang bertugas sebagai dekorasi, yakni menyiapkan pakaian adatnya, menyiapkan untuk hostnya, pakaian hostnya, apakah itu berupa pakaian bilik dan sebagainya, Ibu Ulfa yang telah Itu bagian berpartisipasi. Ibu Ulfa ya. Oke, kita sebelum jauh nih Pak Mursito, Ibu Ulfa, saya penasaran dengan KKIG ini sebetulnya perannya apa dan sudah berapa lama begitu ada di Sulawesi Tengah, mulai dari Ibu Ulfa? KKIG ini sangat besar perannya di rantau, karena KKIG ini adalah suatu wadah untuk menyatukan kami warga Gorontalo di rantau, untuk melepas rindu bila kami berkumpul, ada kegiatan-kegiatan apa saja, sehingga kami warga Gorontalo di rantau terasa juga di kampung sendiri karena segala sesuatu yang menyangkut adat istiadat, menyangkut apa saja yang pernah kita lakukan di Gorontalo, kita lakukan juga di Palu ini, di rantau, terutama di bidang sosial, budaya. Kalau kita juga ada perkumpulan misalnya arisan atau sosial bila ada warga-warga yang berduka, yang sakit, kita sama-sama membantu. Artinya terasa begitu ya kekeluargaannya ketika berkumpul bersama dengan seluruh anggota dari KKIG begitu Ibu. Sangat-sangat. Kemudian Pak Mursito, saya juga ingin tahu siapa sih sebetulnya pendiri dari KKIG ini? Kalau sejak saya datang ke Palu ini, ya sebenarnya KKIG berdiri sejak tahun 80-an. Sudah lama ya Pak ya? Pak Kiai Haji Nento ya. Kemudian saya tahun 90 kesini ini telah berkecimpung dalam organisasi KKIG ini, terutama saya sebagai masyarakat masih pemuda waktu itu,
sering saya dimintakan untuk membacakan ayat suci Al-Quran pada setiap kegiatan, Ya. apalagi kegiatan halal bihalal, kegiatan keagamaan, kegiatan hari-hari besar nasional. Ya, terutama untuk kegiatan keagamaan ini seperti kemarin ada halal bihalal yang dihadiri oleh dua gubernur, ya, Gubernur Sulawesi Tengah dan Gubernur Gorontalo. Beliau menghadiri undangan ini. Kemudian peran kami sebagai pengurus KKIG di sini, ya ini seperti yang dikatakan Bu Ulfa bahwa seluruh rangkaian kegiatan yang di kerukunan ini membidangi hampir semua bidang, bidang keagamaan, bidang seni, kemudian budaya, dan juga untuk kemaslahatan masyarakat Gorontalo yang ada di Sulawesi Tengah. Bahkan kontribusinya KKI Sulawesi Tengah ini bukan hanya di Sulawesi Tengah sendiri, tapi sampai ke daerah-daerah tertentu. Seperti kemarin ada bencana di Gorontalo, KKI Sulawesi Tengah berperan untuk memberikan bantuan, gitu, dan untuk bencana-bencana tempat lain. Artinya adalah KKIG ini juga dikenali begitu ya oleh masyarakat yang ada tidak hanya Gorontalo tapi juga Sulawesi Tengah ini begitu. Bapak sebelum membangun karir di Sulawesi Tengah sebagai perantau, awal Bapak kesini bagaimana? Bagaimana juga membangun relasi? Siapa yang mengajak Bapak bergabung di KKIG? Siapa yang memperkenalkan KKIG? Dan ketika merantau di sini, bagaimana Bapak melihat tantangan-tantangan yang ada? Apalagi Bapak sebagai pimpinan grup musik tradisional Pulau Palo Motilango, itu pastinya juga punya tantangan tersendiri memperkenalkan budaya tradisi yang ada dari Gorontalo. Silakan Pak. Ya, awal saya ke Sulawesi Tengah ini karena salah satunya adalah budaya merantau, ya, panggilan hati nurani. Kebetulan ada saudara di sini yang juga memberikan motivasi untuk mengajak merantau, ya. Dan juga tradisi merantau ini bukan hanya di kalangan keluarga kami, hampir seluruh masyarakat Gorontalo kalau ke satu daerah paling tidak untuk istilahnya merubah nasib, karena perjuangan untuk mendapatkan kerja di daerah sendiri mungkin agak sulit, sehingga alhamdulillah terbuka peluang di Sulawesi Tengah, dan saat itu dibutuhkan tenaga, maka kami berusaha untuk bagaimana masuk di Sulawesi Tengah dengan profesi sebagai tenaga pengajar. Sudah berapa lama di Sulawesi Sekitar Tengah? 35 tahun yang lalu. 35 tahun. Berarti Bapak kesini apakah sudah menikah atau belum waktu itu? Belum. Belum menikah ya pastinya. Berarti jodohnya ketemu di sini Pak? Ya, jodoh saya di Sulawesi Utara, di Minahasa, tapi orang Gorontalo. Oke. Lanjut Pak, silakan. Terkait dengan sampai mendirikan pimpinan grup musik ini tradisional. Kami terinspirasi bahwa musik tradisional Pulau Palo ini pertama kali diperkenalkan oleh grup dari masyarakat Gorontalo yang di Jakarta. Ya. Mereka itu ada satu perkumpulan Pulau Palo, musik Pulau Palo, dan waktu itu almarhum Bapak Dr. Stasiun Borman bersama istri saya yang sebagai inspirator juga sama-sama, dan juga dibantu oleh ketua KKG yang sekarang ini. Maka musik Pulau Palo ini bisa dibangun atau diciptakan ini dengan kerjasama yang baik antara pengurus dan juga masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah, terutama masyarakat Gorontalo. Kemudian musik Pulau Palo ini mengapa sampai bisa terbentuk? Karena semua peserta ini kompak untuk latihannya, untuk penampilannya. Walaupun demikian dalam memimpin satu grup, ya, itu tentu ada mungkin perbedaan pendapat juga. Karena perbedaan karakter. Tapi bagaimana juga untuk menyatukan supaya tetap kita solid, gitu. Oke. Sudah 35 tahun dan pasti tantangannya juga ya banyak begitu ya Pak. Pertanyaan yang sama ke Ibu Ulfa, siapa yang mengajak Ibu Ulfa untuk bergabung di KKIG? Kenapa begitu merantau di Sulawesi Tengah, Ibu? Baik. Awalnya saya tertarik ke Sulteng ini, khususnya Palu, memang sudah ada adik saya di sini. Nah, kemudian dengan niat bersama teman-teman untuk mencari lapangan pekerjaan. Sehingga pas saya datang di Palu, memang awal dari karir saya memang di guru bidang pendidikan. Saya tidak pindah-pindah, tidak cari karir lain, pokoknya tetap. Sehingga dari mengajar itu saya
swasta kan, sekolah Mhm. swasta dulunya. Sekolah itu masih pinjam-pinjam gedung, ya. Kemudian lama-kelamaan alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kepada saya untuk mendirikan satu sekolah. Jadi Ibu yang mendirikan sekolah Iya, ini? iya. Luar biasa. SMK Pancasila itu kita rilis dari nol. Tahun Artinya berapa itu Ibu? itu tahun 80-an itu. Oke. Nah, jadi dengan niat kita kita warga Gorontalo walaupun kita di Palu, Mhm. warga Gorontalo kita dengan harapan kita bisa memberikan kontribusi kepada anak-anak di Palu Ya. dalam bidang pendidikan Hmm, untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa oke. sesuai amanat undang-undang. Oke, itu adalah awal perjalanan ke Per- Sulawesi Tengah membangun iya, karir mm, begitu yang awalnya sebagai guru begitu ya, iya, akhirnya juga sebagai pendiri sekolah SMK Pancasila Palu begitu. iya. Kemudian Ibu ketika bergabung di KKIG, siapa orang yang Ibu ingat hingga saat ini? Beliaulah yang mengajak Ibu masuk ke KKIG. Eh, saya memang sudah kenal organisasi KKIG ini. Hmm, Bahkan almarhum ayah saya Bapak Hasan Ismail ya. berpesan kepada saya bahwa saya harus masuk ke organisasi itu KKIG. Hmm. KKIG karena kalau Ulfa di Palu kan namanya perantau, kalau di KKIG kan banyak warga Gorontalo bisa Hmm. saling membantu bila ada apa-apa. Hmm. Itu pesan ayah saya. Kemudian ya saya iakan sama ayah saya. Namun saat itu belum masuk. Nanti ada Ibu Hartati Rahim. Iya. Nah, Ibu Hartati Rahim yang ngajak telepon saya, Ibu Ulfa yuk kita bergabung di KKIG. Jadi saya oh iya siap. Nah, dari situ awalnya saya sampai bergabung ke KKIG dan alhamdulillah teman-teman warga Gorontalo di KKIG ini sangat familiar Betul. menerima kita. Siapa saja warga Gorontalo yang bergabung di dalam pasti akan menyatu dan Hmm. tidak ada pilih kasih milih-milih siapa. Hmm. Kita jadi satu di dalam satu wadah KKIG, saling membantu Hmm. di senang maupun susah. Gitu. Oke. Berarti kalau di KKIG itu sendiri lebih banyak orang tua atau anak muda, Ibu Ulfa? Kayaknya lebih banyak orang tua. Heeh. Anak-anak muda itu biasa dipakai kan anak-anaknya Iya, orang tua itu iya, loh. iya, heeh. Kalau ada kegiatan menyanyi, menari, mereka turut bergabung. Oke. Kayak kemarin di Pawai kita kan Ya, karnaval. kita juara 1 loh Juara satu di karnaval. KKIG Itu Karnaval. dilibatkan juga anak muda. Anak-anak muda, Anak muda yang- tapi anak muda itu anak-anaknya orang Dari KKIG, Iya, betul. itu. Oke. Anak-anaknya KKIG. Dan mereka yang nantinya akan meneruskan Iya. gitu ya dari Insya Allah. KKIG ya. Ya, seperti itu harapannya. Mhm. Mereka akan melanjutkan perjuangan orang tuanya di KKIG. Mhm. Berarti program dari KKIG ini fokusnya kemana saja, Bapak? Apakah ada program-program lainnya begitu selain dari tadi pendidikan, tradisinya, apa begitu Pak? Yang mungkin juga punya pengaruh besar begitu di Sulawesi Tengah ini memperkenalkan bahwa inilah Gorontalo Ya, begitu. Karena kita sangat bangga ada para perantau yang di Gorontalo yang juga memperkenalkan tradisi budaya yang dari Gorontalo. Harusnya kita sebagai anak muda jangan juga semangatnya justru dikalahkan oleh orang tua begitu. Silakan Bapak. Jadi program yang dicanangkan oleh Kerukunan Keluarga Indonesia Gorontalo Sulawesi Tengah ini tidak hanya berkecimpung dalam budaya saja, tapi hampir keseluruhan daripada bidang-bidang yang ada di Sulawesi Tengah ini ditekuni. Satunya adalah misalnya kita bagaimana membangun daerah Sulawesi Tengah. Ya. Peran dari masyarakat Gorontalo di Sulawesi Tengah ini sangat tinggi karena pendatang yang ada di Sulawesi Tengah ini tetap walaupun profesinya berbeda-beda, tetap tujuannya adalah bagaimana membangun Sulawesi Tengah dan tetap juga ingat daerah sendiri. Tetap ingat kampung Ya, halaman. kampung halaman. Sehingga ada timbul kerinduan ya. Jadi setiap selesai Lebaran atau selesai bulan Ramadan, satu minggu sebelum Lebaran kita sudah pulang. Seperti itu. Kemudian program-program lain adalah bagaimana KKIG ini bisa membangun daerah-daerah yang tertinggal ya misalnya di atau daerah tertimpa bencana. Ya. Ya, jadi peran itu sangat terlihat dengan adanya bantuan-bantuan disalurkan untuk daerah tertimpa bencana. Seperti contohnya di Gorontalo.
dan juga daerah-daerah lain. Kemudian dari orang-orang yang berhasil di Sulawesi Tengah ini, semuanya itu adalah berkat bimbingan arahan dari orang-orang tua kita dulu, dan juga berkat daripada bagaimana kita bisa berbaur dengan masyarakat Sulawesi Tengah. Karena salah satu ciri daripada pemuda Gorontalo itu adalah mudah untuk berbaur dan bisa menyesuaikan dengan lingkungan yang ada Betul. di mana dia berada, seperti itu. Oke, itu adalah program-program yang sebetulnya justru membantu ya, Ya, membantu perantau begitu. Kita nantinya juga sebagai perantau, Bapak dan Ibu, dalam membangun hubungan yang baik Ya. dengan masyarakat yang ada di Sulawesi Sulawesi Tengah. Tengah. Yang tentunya ketika bicara soal bagaimana beradaptasi, berbaur, Ya. ini yang juga harus kita lihat bersama bahwa kalau di Gorontalo itu juga mempertahankan bagaimana supaya bahasa Gorontalo Ya. itu juga tidak hilang Ya, begitu, ya. masih banyak yang menggunakan bahasanya sendiri. Sebagai perantau di Sulawesi Tengah, apakah Bapak dan Ibu juga ketika saling ngobrol begitu, apakah masih menggunakan bahasa Gorontalo, masih menjaga bahasa Gorontalo itu, atau justru menggunakan bahasa dari Sulawesi Tengah, ada tercampur bahasa Sulawesi Tengah begitu, Pak? Ya. Jadi kalau untuk saya mungkin selama 35 tahun di Sulawesi Tengah ini, bahasa Gorontalo itu tidak hilang. Ya. Dan saya budayakan di rumah itu anak-anak selalu bahasa Gorontalo. Walaupun mereka itu kadang-kadang ada juga yang belum mereka mengerti. Kemudian kalau kami ketemu di mana saja, apakah ada arisan, apakah ada kegiatan-kegiatan sosial yang lain, malah rasa kerinduan itu muncul. Kita begitu berbahasa Gorontalo, seolah-olah kita berada di daerah Gorontalo Di sendiri. daerah Gorontalo. Ya. Karena apa? Selama puluhan tahun kita tinggalkan Gorontalo dan dari Ya. berbagai macam daerah, apakah di Limboto, di Suwawa, di Kabila dan sebagainya. Masyarakat itu tidak lagi membeda-bedakan, oh kamu dari mana, tidak. Tetap bahasa Gorontalo sebagai penyatu, pemersatu. Betul Pak, bahasa Gorontalo adalah penyatu. Bicara soal kerinduan kita tahan dulu Bapak, kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Gorontalo Menyapa. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Gorontalo Menyapa. Kita masih membahas terkait dengan sepak terjang pemuda atau perantau di Gorontalo. Di Sulawesi Tengah ini juga tentunya dari Gorontalo ke Sulawesi Tengah. Saya ke Pak Mursito terlebih dahulu terkait dengan tadi kerinduan ya Bapak ya. Apalagi masih menjaga bahasa Gorontalo di lingkungan keluarga, di lingkungan paling terkecil sebetulnya. Ini adalah tantangan yang terbilang juga sangat kami rasakan begitu Bapak di Gorontalo. Bagaimana di sana anak muda, anak-anak itu sudah tidak bisa menggunakan bahasa Gorontalo Bapak. Nah ini yang menjadi perhatian kami bersama, dan dari Bapak tadi menjelaskan bahwa kami masih menggunakan bahasa itu di Gorontalo, kami memperkenalkan itu kepada anak-anak kami. Boleh Bapak untuk dijelaskan bagaimana Bapak menerapkan hal itu di dalam rumah? Alhamdulillah untuk bahasa Gorontalo itu bahasa ibu kita, bahasa daerah kita tetap terpelihara dan tetap lestari walaupun dalam lingkungan masyarakat Sulawesi Tengah. Cara saya untuk mempertahankan kelestarian budaya, kelestarian bahasa ini salah satunya adalah bagaimana menerapkan bahasa itu. Setiap kita ketemu orang Gorontalo, apakah dia mengerti bahasa Gorontalo atau tidak, kita pakai bahasa Gorontalo. Seperti yang saya terapkan kemarin. Iya, betul. Mohon maaf juga dari yang tidak, saya tidak tahu sukunya dari bukan Gorontalo, tapi tetap karena apa? Kerinduan saya muncul kalau misalnya dibalas dengan bahasa Gorontalo, berarti tetap menyatu, ya, tetap satu. Oh, ternyata Gorontalo asli ini. Cukup dengan satu pertanyaan, wololo habari. Wololo habari. Dia Itu bilang kan sudah pasti pio-piohu, pasti terasa begitu kerinduannya ya Bapak ya. Terasa. Dan seperti ada getaran dalam tubuh kita, seperti aliran listrik yang seperti tersengat gitu ya. Keluar air mata ya. Karena sudah puluhan tahun kita tinggalkan Gorontalo, kemudian apalagi di kampung saya di Bulota Limboto, ya. Jadi masyarakat Bulota itu dari sejak nenek saya masih ada dan orang tua kita masih hidup,
tidak pernah menggunakan selain bahasa Gorontalo. Hmm. Bahkan bahasa-bahasa Gorontalo yang asli itu masih saya ingat. Ya. Sehingga saya kalau berbahasa Gorontalo dengan anak saya pakai bahasa Gorontalo yang asli, misalnya pindu, diberi nama huhebu. Apa itu huhebu Papa? Namanya mereka tahu pindu. Ya, bahasa yang dalam sehari-hari pasti tanya cuma Ya, pintu. ya, misalnya jendela. Apa itu jendela Papa? Jendela. Kalau bahasa tutuloa, itu kan bahasa asli Gorontalo. Sehingga kalau misalnya kita menggunakan bahasa Gorontalo yang asli, kadang-kadang anak-anak tidak akan tahu lagi. Tapi kalau bahasa Gorontalo yang umum dipakai hari-hari, mereka tahu. Sehingga anak-anak saya sering saya terapkan berbahasa Gorontalo itu, kalau saya memerintah, ayo hamamai utia, hamamai utimota, atau mau nak mentai patali, atau pataleme upanula. Upunala Allah Papa, upunala langsung dia bilang upunala Allah Papa. Jadi bahasa Gorontalo itu tersambung kalau misalnya ada jawaban dari yang lawan bicara. Ya, ya. Oleh karena itu budaya bahasa Gorontalo tidak akan hilang kalau kita dari anak orang tua kita, dari kasih orang tua menerapkan pada anak-anak kita. Oleh karena itu mungkin himbauan saya untuk seluruh masyarakat Gorontalo yang ada di Sulawesi Tengah atau di mana saja, bahkan di Gorontalo sendiri, bagaimana membudayakan bahasa Gorontalo itu tetap lestari, gunakan pada saat lingkungan keluarga kita. Entah itu orang Gorontalo asli atau tidak. Ya. Kadang-kadang saya heran ya dengan adanya ada orang Ternate yang di Unisa, dia lama di Alherat di Tilamuta, saya kira orang Gorontalo. Begitu dia lihat dengan logat saya Gorontalo, oh Gorontalo tipe, Masya Allah, Bapak jauh Gorontalo, waktu di Gorontalo tahu saya Ternate, tapi mahir sekali bahasa Gorontalo. Karena dia sudah lama di Tilamuta, di pondok pesantren di sana waktu itu. Sehingga masa suku lain yang nama di Gorontalo tahu mahir bahasa Gorontalo, sementara kita orang Gorontalo asli yang di sini, apalagi sudah turunan kita orang Gorontalo, tidak tahu bahasa Gorontalo. Oleh karena itu, saya mungkin sangat rindu ya, rindu karena bahasa Gorontalo itu kalau tidak dilestarikan lama-lama akan punah juga. Betul, Pak. Nah, melalui musik yang saya pimpin seperti musik Polo Palo ini, Polo Palo itu bergetar, mau dengan grup Motilango atau Terang Berderang, itu saya pimpin dan alhamdulillah yang anggota-anggota adalah terdiri dari generasi tua, yang umur 60 ke atas, dan mereka punya motivasi sangat semangat untuk memainkan musik itu. Karena musik itu punya filosofinya juga, punya filosofi. Jadi yang saya pimpin ini alhamdulillah saya bisa tetap solid, dan bila mana diminta untuk tampil, alhamdulillah ya, kecuali kalau ada kerjaan atau ada halangan yang tidak bisa tertanggulangi, tertunda, mereka tidak bisa hadir. Oke. Baik, Bapak menceritakan soal bagaimana menerapkan begitu ya bahasa di rumah, bahasa Gorontalo di rumah, kemudian juga bertemu dengan orang lain itu kita melihat bahwa tidak menjadi sebuah tantangan meskipun kita berada di Sulawesi Tengah ataupun di daerah lain meskipun bukan di kampung halaman sendiri. Ke Ibu Ulfa, Ibu sebagai guru, sebagai tenaga pendidik, juga sebagai pendiri sekolah swasta pun juga bagaimana? Ini kan pasti tantangannya Ibu ya, bertemu dengan siswa-siswa, orang tua dari siswa yang dominannya adalah dari Sulawesi Tengah, bahkan hampir semua dari Sulawesi Tengah begitu ya Bu. Apakah juga ada tantangan tersendiri dari Ibu? Ya, kalau kita kan di sekolah itu kan berbagai macam karakter siswa maupun orang tua siswa. Namun kan didominasi oleh warga Palu. Nah, jadi untuk bahasa Gorontalo itu ya memang jujur di sekolah jarang karena saya di sana gurunya memang tidak ada orang Gorontalo, anak siswanya hanya 1-2 orang Gorontalo. Jadi namun walaupun saya tidak keseharian saya memakai bahasa Gorontalo, ini kesempatan bila kita kumpul-kumpul di KKIG atau ketemu teman-teman Gorontalo, kita pasti bahasa Gorontalo. Dan tetap kita melestarikan bahasanya kita, bahasa Gorontalo. Tidak dilupakan. Tantangan yang saya hadapi di sekolah karena memang kita kan bukan asli. Memang bahasa ini tantangan juga karena pada umumnya mereka kan memakai bahasa daerah. Kadangkala saya tidak paham. Namun suami saya kan orang Kaili. Orang Kaili. Jadi biasa suami saya yang menerjemahkan. Itu artinya ini. Ada tahu hanya tidak seperti tahu bahasa Gorontalo. Itu. Tantangan di dalam pendidikan ini kan yang menghadapi anak-anak dengan berbagai macam karakter. Namun kita tetap berusaha bagaimana
caranya walaupun kita bukan putra sultan, Ya. hanya perantau, namun kita merasa bahwa Palu ini milik kita juga, karena kita sudah berbaur di sini. Dan sudah berpuluh tahun Berpuluh berada di tahun, sini. berbaur dengan sudah banyak anak-anak saya yang sukses di sini, di Palu, sehingga saya merasa bahwa Palu ini adalah tempat yang sudah nyaman bagi kami dan tetap tidak melupakan kampung halaman Gorontalo. Kita bicara soal sepak terjang Bapak Ibu di tanah rantau. Sudah berpuluh tahun berada di Palu, di Sulawesi Tengah ini. Ada tidak Ibu kerinduannya untuk kembali begitu di Gorontalo? Atau kerinduan dari mungkin keluarga yang ditinggalkan di sana, Ibu Ulfa? Ada. Kerinduan itu memang datang kadangkala kalau Iya pasti rindu ya Bu ya. Yes. Nah, berpuluh tahun tinggal di sini, apalagi kita membangun karir begitu di tanah rantau. Ada rasa dilema Pak Bu. Ada rasa dilema. Apakah kita meninggalkan karir ini, kita kembali berkumpul bersama dengan keluarga, ada. atau kita bertahan hidup di sini begitu? Memang dilema sih. Kalau kita mau kembali, kita sudah punya usaha tersendiri di sini yang tidak mungkin ditinggalkan. Namun kerinduan itu biasa kita lepas pada saat-saat Lebaran, terutama pada orang tua. Ya. Karena tadi Ibu sempat cerita juga dari bapaknya sudah meninggal dunia ya Bu ya. Ya, saya sudah Pasti meninggal. merasakan rindu begitu. Sangat. Karena bapak saya itu selalu berpesan untuk tetap menjaga adat istiadat di kampungnya orang, jaga nama baik Gorontalo, dan harus berbaur dengan orang-orang Gorontalo di Palu. Betul. Karena kita orang Gorontalo dikenal dengan sifat keramahan. iya betul Ramah, keramahannya. keramahannya gitu. Jadi tetap jaga adat istiadat Gorontalo, bahwa kita orang Gorontalo itu memang terkenal ramah dan welcome dengan berbagai macam kalangan. Saya juga nggak bisa dengar lagu Gorontalo pasti nangis. Pasti nangis betul. Nah, apalagi kalau lihat di setiap Ramadan ya Pak Bu ya, Tubilotohe itu pasti juga rasa rindu. Ya. Rindu. Kebetulan itu menurut saya juga dilaksanakan di KKIG Sulteng. Setiap ada kegiatan tinggal 7 hari Lebaran atau 3 hari Lebaran, ada tumbilotohnya dipasang di depan sekretariat tadi. Gitu. Oke, karena ingin menuntaskan rasa rindu yang ada di dalam hati begitu. Oke, itu dari Ibu Ulfa. Kalau dari Bapak sendiri untuk kerinduannya terhadap kampung halaman bagaimana? Ya, alhamdulillah selama ini saya hampir setiap tahun pulang. Dan kebetulan kalau di depan rumah itu kan dibangun masjid. Dan itu masjid adalah amanah dari orang tua yang sudah meninggal, ya bapak saya. Dan ibu saya sekarang masih ada, dan beliau yang melanjutkan untuk pembangunan masjid itu. Dan setiap ada hari raya Idul Fitri, Idul Adha, alhamdulillah saya meluangkan diri untuk bertugas khutbah di situ, masjid itu. Ya, jadi dengan kemampuan saya, walaupun saya tetap otodidak belajar tentang bagaimana membaca Al-Quran, bagaimana khutbah, saya laksanakan itu. Dan alhamdulillah dengan panggilan hati nurani untuk selalu kembali ke daerah sendiri. Jadi kerinduan itu terobati ketika saat kita Idul Fitri atau Idul Adha. Kita bertemu dengan keluarga masih ada, dan selalu didoakan diberikan umur yang panjang, kemudian diberikan kesehatan, keafiatan, diberikan berkah. Ya, orang tua mendoakan itu. Alhamdulillah selama di Palu itu ya sakit pun mungkin alhamdulillah jarang, karena dengan doa orang tua ya. Tetap sakit mungkin ya sakitnya yang biasa-biasa saja, seperti tidak terlalu berat. Alhamdulillah saya doakan selalu itu. Kemudian kerinduan berikutnya adalah kerinduan dengan sanak famili yang lain ya. Jadi begitu kita masih tahu bahwa mereka masih ada, ternyata tiba-tiba ada informasi sudah meninggal. Ya, jadi tinggal doa yang kita kirimkan seperti itu. Karena baru-baru juga ada ipar saya yang baru-baru meninggal sementara di Pediu di SKB ya, itu mungkin kenal ya, Ibu Kiam Pututu. Ya, waktu pas saya berangkat pulang ke sini waktu berapa bulan kemarin, masih ngantar di terminal.
Ya, selama beberapa minggu berikutnya sudah meninggal. Itu jadi mendadak ya. Jadi itu kerinduan yang paling terasa sekali karena orang-orang yang tercinta masih sama-sama dengan kita tiba-tiba sudah mendahului. Itu pun doa kita selalu untuk mereka. Ya, seperti itu. Oke, Bapak kita tinggalkan soal tadi kerinduan karena tadi Ibu sudah menangis ya Bu ya. Pastinya kita sama-sama pasti akan tetap rindu dengan kampung halaman, apalagi Gorontalo yang kita kenal bahwa tahu loh Gorontalo itu orang-orang yang sangat ramah begitu ya Bapak Ibu ya. Kita bicara soal bagaimana Bapak Ibu berada di Sulawesi Tengah ini di pekerjaannya masing-masing bertemu dengan banyak orang. Ketika membangun relasi itu Bapak pasti kan bertemu dengan karakter yang berbeda. Bagaimana Bapak untuk menjaga hubungan baik itu? Ya, tentu kita sebagai manusia biasa tentu tidak luput dari kekurangan atau kelebihan. Nah, untuk menjaga hubungan yang baik ini ya tentu salah satunya adalah menjaga ketersinggungan ya. Satunya itu. Jadi bagaimana kita menyelami perasaan orang itu. Kalau orangnya mudah tersinggung, ya kita harus jaga jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaannya. Kemudian selalu mengedepankan bahwa apa yang ada di pundak kita ini hanya sementara. Ya, orang tua sering menasihatkan kalau kita naik mobil, lihatlah orang naik sepeda motor. Kalau kita naik motor, kita lihat orang naik sepeda. Kalau kita naik sepeda, lihat orang jalan kaki. Kalau kita jalan kaki, lihat orang tidak punya kaki. Kalau kita masih punya kaki, tidak punya kaki, lihat orang yang hanya tempat tidur. Jadi filosofi hidup ini kalau kita masukkan dalam hidup kita itu, kesombongan itu akan hilang. Dan terbangun relasi yang sangat baik antara siapapun orangnya yang ketemu dengan kita. Apakah kita memiliki satu jabatan, punya gelar dan sebagainya, itu hanya titipan Allah. Semuanya itu yang mereka hanya ketakwaan. Ya. Jadi jangan kita merasa bangga diri dan sombong dengan apa yang dimiliki. Seperti itu. Dari Ibu Ulfa sendiri bagaimana? Maksudnya tadi? Ketika Ibu bertemu dengan orang baru juga atau membangun hubungan yang baik, apalagi urusan pekerjaan, itu bagaimana Bu? Ya, untuk memang kan berbagai macam, terutama kita sekolah ini kan berbagai macam elemen masyarakat yang kita hadapi, orang tua siswa lah, siswa, stakeholder bidang pendidikan. Jadi kita menyesuaikan. Nah, kalau terutama karakter anak-anak atau orang tua siswa, jadi kita ikut arus. Nah, namun kita tidak seperti saya lebih berkecimpung di pendidikan kan. Nah, untuk membangun anak itu memang agak susah. Apalagi saya Gorontalo berhadapan dengan anak-anak yang putra daerah, Kaili. Itu kita harus memahami, karakter saya kan sudah lama sudah tahu karakter mereka begini, harus kita ada banyak anak-anak yang alhamdulillah boleh dibilang sekolah saya itu banyak anak-anak yang agak susah. Nah, biasa anak-anak muda kan yang agak susah diatur oleh orang tuanya, namun mereka serahkan ke kita. Alhamdulillah banyak yang berhasil di tangannya kami. Dengan kita pendekatan persuasif dengan orang tua siswa, bahkan orang tua siswanya tidak mampu lagi untuk menangani anaknya, atau sebaliknya anaknya yang bagus, orang tuanya yang itu. Jadi ini yang kita hadapi, sehingga bagaimana cara merangkul orang tua sehingga dia memahami bahwa karakter anaknya itu seperti ini. Itu jangan, sehingga kedua-duanya bisa tercapai tujuan kita untuk bagaimana anak kita tidak sampai jauh terbawa hal-hal yang buruk. Poinnya adalah bagaimana kita sebagai dari masyarakat Gorontalo untuk tetap menjaga adab begitu. Itu. Adab itu yang sangat penting begitu itu. Bapak dan Ibu. Adat bersih, bahkan kadang-kala cara berpikir bulan. Betul sekali Bapak. Itu. Kalau kita sih bahkan ada selalu tanya, itu Ibu Kepse orang apa? Jadi Gorontalo. Kayaknya mereka seperti apa ya? Ramah gitu, karena jadi ya orang Gorontalo begitu adanya. Kita dikenal dengan keramahan. Bapak dan Ibu ini kan di Sulawesi Tengah kemarin di Palu juga terjadi bencana ya. Itu bagaimana Bapak dan Ibu bertahan pasti berada di sini, karena pasti ada yang kepikiran sudah balik saja ke kampung halaman begitu. Apakah sempat terpikirkan begitu Ibu? Ada. Saya cerita tentang boleh, itu. Boleh.
waktu itu ini cerita sedih juga sih, waktu tsunami kemarin kan bahwa Kota Palu akan tiada, kata tenggelam. Jadi saya bersama keluarga, saya sudah pulang kampung dan saya tidak akan mau balik lagi ke Palu. Ada cerita yang sangat menyedihkan juga, pas saya udah mau pulang, saya tatap sekolah saya. Saya bilang dengan berat hati saya meninggalkan. Gitu. Yang sudah dibangun dari nol. Berat sekali karena harus tinggalkan Kota Palu. Namun begitu semua anak-anak pada saat itu saya sudah belanja baju sekolahnya anak-anak cucu-cucu saya, untuk kita tidak akan kembali ke Palu lagi. Anak-anak kasih sekolah dan saya berpikir saya akan membangun sekolah di Gorontalo. Gitu. Cuman atas kehendak Allah semua, seminggu saya di Gorontalo, saya ditelepon dari dinas. Dan yang menelpon saya itu adalah dari dinas pusat Jakarta. Mereka berkunjung di sekolah saya, sekolah kan udah kosong. Dengan orang-orang dinas, ya, ibu harus besok sudah ada di Palu, ya kan? Karena ada bantuan yang harus tidak bisa diwakili MOU-nya kan, bantuan untuk sekolah yang roboh. Tapi Ibu, karena ini kita bicara soal yang saya rasa ini juga harus didengarkan oleh masyarakat yang ada di Gorontalo, bagaimana Ibu dan Bapak bertahan hidup di Palu waktu itu ada tsunami ya, karena pastinya rasa takut itu pasti ada. Dan tahan dulu Ibu, kita akan lanjutkan kembali setelah jeda berikut ini dan pemirsa tetap bersama kami di Gorontalo Menyapa. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Gorontalo Menyapa. Kita masih membahas sepak terjang perantau Gorontalo di tanah rantauan. Kembali melanjutkan cerita oleh Ibu Ulfa, bagaimana kita bertahan hidup waktu itu ya. Apalagi para perantau yang ada di Palu ini dengan kejadian kemarin ada tsunami di Palu. Apakah pulang pilihannya atau masih bertahan untuk meneruskan karir yang sudah dibangun dari nol? Silakan Ibu Ulfa. Ya, memang itu kan pikiran sesaat, begitu tsunami, gempa segala macam itu kan sudah harus pulang gitu. Kenapa harus pulang? Karena katanya ini info-info bahwa Palu itu sudah akan tenggelam lah, apa namanya, kita ketakutan ya. Nah, namun semua itu adalah kehendak Allah. Saya sudah persiapan untuk pindah Gorontalo, semua apa-apa kan ditinggal, hanya baju di badan pulang. Tiba-tiba saya ditelepon dari pihak dinas bahwa Ibu Kepsek, ya benar Pak. Ibu mengungsi kemana? Saya ke kampung gitu. Terus Ibu bisa nggak Ibu besok Ibu sudah harus ada di Palu. Ini ngomong ini besok di Palu. Jadi saya berpikir, saya dari tim Jakarta untuk memberikan bantuan ke sekolah-sekolah yang terdampak. Kalau Ibu tidak di Palu besok, ini ada bantuan Ibu 100 juta untuk pembenahan. Tidak bisa diwakili, harus kepala sekolah yang tanda tangan. Kalau misalnya Ibu tidak bisa, kita alihkan ke sekolah lain. Jadi saat itu Ibu langsung? Siap Pak. Saya tidak menjawab banyak, saya bilang siap Pak, siap. Ya itu aja, karena pimpinan kan yang ngomong, saya tidak banyak. Timbul di benak saya, saya harus naik pesawat pulang. Mudah-mudahan ada saya telepon langganan pesawat saya toh di Palu. Pak Udin, ada tiket ke Palu besok untuk dua orang. Tapi cucu saya itu masih umur 2 bulan. Ya, Ibu, tapi jangan Ibu bilang 2 bulan ya. Jadi kasih tuh, Ibu bilang saja dia umur 8 bulan gitu. Oh iya, boleh. Saya harus berangkat besok Pak. Jadi ada pesawat pagi, saya berangkat ke Palu ini dengan masih takut-takutnya. Nah di dinas itu ada trauma pasti kan? Pasti. Saya dengan pesawat pagi, begitu datang, saya langsung titip cucu saya di rumah, ada anak-anak di rumah, saya langsung ke dinas.
langsung didas. Oh ini mereka semua teriak, oh ini yang ditunggu, tinggal Ibu Ulfa ditunggu. Jadi, yuk Ibu langsung Bu, ini sudah tanda tangan Ibu. Hari itu juga itu kita sedang tanda tangan Ibu. Kalau lagi digoyang kan digoyang terus kita saat Iya. itu keluar lagi sampai tamu Jakarta itu minta pulang hari itu nggak mau lama-lama di Palu. Jadi tinggal Ibu kita mau pulang, tinggal Ibu yang kita tunggu. Jadi pas selesai saya tanda tangan segala macam, mereka langsung ke bandara pulang karena dia tidak mau juga lama di Palu takut. Nah, sejak itu saya tidak bisa balik lagi ke Gorontalo. Jadi saya sudah bertahan dengan ketakutan kalau kita tidak tidur di kamar, kita tidur di teras. Pokoknya selama mau 2 bulan ya, 2 bulan kita selalu bertahan seperti itu. Tidak hidup tidak nyaman, tetap was-was. Karena saat itu Palu masih digoyang terus, belum sampai 2 bulan. Jadi seperti itu kita bertahan dan ya tadi demi karir saya yang tadi itu, ini sekolah juga saya sudah rilis dari nol, kemudian ada sih memang rencana kalau saya ke Gorontalo saya akan mendirikan sekolah. Mendirikan sekolah, artinya berbagai pilihan atau rasa dilema itu pada akhirnya ada takdir yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Allah Maha Pengatur segalanya. Betul sekali. Oke, kita sudah mendengarkan cerita dari Ibu Ulfa. Kalau dari Bapak sendiri Pak Mursito, saat itu bagaimana Bapak? Apakah juga punya rasa dilema yang sama? Atau mungkin Bapak waktu itu mengungsinya kemana? Dan sudah ada kepikiran juga untuk meninggalkan Palu begitu Bapak? Ya. Saat kejadian gempa itu saya masih di kampus. Ya. Kebetulan sampai sore saya mengajar, memberikan kuliah. Kemudian saat berkumandang azan itu, ya untuk maghrib, tiba-tiba goyangannya dahsyat. Sehingga saya di perjalanan itu sudah pas keluar pintu gerbang kampus itu, saya di tengah jalan saya berhenti. Ya, goyangannya cukup dahsyat. Ya, kemudian orang-orang yang naik motor dari atas itu di arah timur berkelimpangan di jalan. Saya hentikan motor, kemudian saya berdiri, lalu motor saya parkir, kemudian saya singgah di masjid untuk sholat maghrib di masjid kampus itu, Darul Hikmah itu. Tapi ternyata sudah pelafonnya sudah jatuh semua, kemudian orang-orang tidak sholat dalam lagi, mereka sholat di bagian teras, bahkan ada yang sudah di luar. Kemudian saat malam itu sore itu sudah menjelang sudah maghrib, saya jalan terus melewati Jalan Soekarno Hatta. Di situ ada jalan yang terputus, kemudian ada pohon yang tumbang. Lalu sampai malam itu saya berangkat setelah maghrib dari kampus, tiba di rumah sekitar jam 11 lewat. Padahal kalau dipikir itu hanya mungkin ya setengah jam saja perjalanan normal. Kemudian tiba di rumah, anak-anak dengan istri saya sudah di jalan semua keluar karena tidak ada mau ke dalam rumah saya karena masih bergetar terus, goyang terus. Sehingga tiba di sana saya ketemu dengan anak istri, kemudian tiba-tiba ada tetangga yang mengajak untuk menyelamatkan orang tuanya di Balaroa sana. Nah, di Balaroa itu adalah daerah tempat untuk yang likuipasi, yang tanahnya ambruk ke bawah. Jadi bencana ini bukan hanya tsunami saja, ada gempa, tsunami dan likuifaksi. Likuifaksi terjadi pada 2 tempat, yakni di daerah Petobo, di tempat itu batasnya rumah bersalin itu Nasanapura, kemudian ada di perumahan di Balaroa, itu yang kedalamannya mungkin sampai berapa meter turun tanahnya itu. Sehingga saya malam itu juga saya berangkat ke Balaroa itu bersama teman tetangga itu, dan saya pamitan sama anak istri, saya mengevakuasi dulu ibunya tetangga ini yang terkurung di dalam rumah. Ya. Ternyata tiba di sana itu melewati jalan yang sangat sulit untuk dilewati, hanya dengan membawa HP saja, yang itu cahaya HP itu yang dipakai untuk HP yang Nokia ini, untuk yang, menerangi jalan. Menerangi. Kemudian kita melewati rumah-rumah yang sudah ambruk ke bawah, melewati air sampai di lutut, kemudian kita merayap di pinggiran atap orang sampai menuju ke tempat itu korban yang terperangkap itu oleh orang tuanya, ibunya tetangga itu. Tiba di sana dievakuasi sampai ke tempat yang aman. Setelah itu saya pulang ke rumah dan melihat situasi itu. Saat kami masuk itu banyak orang yang merintih, banyak orang pokoknya masih tetap goyang terus. Sudah jam 10 sampai jam 11 malam, jam 12 malam. Pas malam pertama itu kejadian itu. Kemudian saya pulang ke rumah, lalu selama beberapa harinya sudah ada niat, sudah ada saudara-saudari Gorontalo untuk datang
membawa bantuan, ada yang membawa air, ada yang membawa makanan dan sebagainya. Setelah itu mereka jemput untuk pulang ke rumah, pulang ke Pulang ke Gorontalo. Gorontalo. Mereka sudah nyewa rental untuk pulang ke Gorontalo. Nanti hari kelima baru kami mengungsi Gorontalo, sehingga di Tilamuta, sehingga di keluarga yang sampai ke Limboto. Kemudian saya orang di Limboto. Kemudian memang saat itu ada instruksi untuk yang mungkin masyarakat Gorontalo yang ingin pindah Ibu Upa ya, ingin pindah. Saat itu mungkin didaftar untuk diberi peluang untuk pindah. Oh. Tapi setelah itu saya pikir-pikir, jelas kalau pindah ke sana itu kan dasar dari awal lagi, Iya. dan nol, dan mungkin ditinggalkan semua di sini. Semua karirnya Ya, ditinggalkan. kemudian anak-anak yang lain sudah dititipkan, ada SD, SMP di Gorontalo, di Limboto. Setelah itu berpikir-pikir bagaimana, karena kondisi sudah mulai pulih kembali, sudah ada peluang untuk kembali lagi ke Palu, ke Palupi. Saya di Palupi, Wetan Palupi. Jadi memang niat untuk pindah itu ada, hanya mungkin dari instansi atau dari aturan yang berlaku mungkin ya agak sulit juga, karena waktu itu aturan itu mungkin berlaku hanya saat-saat itu ya Ibu Upa ya. Di pemerintah Palu berharap agar seluruh warga kembali ke Palu, Kembali ke Palu. yang mengungsi. Oke. Dari semua Apalagi yang instansi. yang kembali ke kampungnya, yang sudah punya tugas di Palu harus kembali. Ya, Baik, kembali. baik. Artinya adalah meskipun dengan segala tantangan yang dihadapi oleh Bapak dan Ibu, bukan berarti kita tidak ingin membangun lagi begitu di Gorontalo, tetapi juga sayang sekali ya ada karir yang sudah terbangun di sini, kemudian juga anak-anak juga diingat ada sekolah di sini, begitu. Artinya itu yang menjadi pertimbangan yang di akhirnya membuat keputusan kita masih mau bertahan di sini dan sampai dengan hari ini juga tetap menjaga, merawat budaya dan tradisi dari Gorontalo dikenalkan kepada masyarakat di Sulawesi Tengah. Bicara soal itu Bapak dan Ibu, bagaimana Bapak dan Ibu juga merangkul anak muda, karena di KKIG ini kan kebanyakan orang tua gitu ya, untuk merangkul mereka, ayo yuk, selain dari anak-anak dari anggota KKIG Bapak Ibu ya, mengajak mereka punya semangat yang sama untuk menjaga budaya dan tradisi dari Gorontalo. Dari Ibu Ulfa silakan. Iya. Kalau anak-anak muda di sini kan ada juga mahasiswa HPMG yang di sini. Jadi setiap momen-momen kegiatan Gorontalo itu kita libatkan mereka, agar mereka betul-betul tidak ketinggalan dari adat-adat istiadat Gorontalo. Jadi misalnya ada kegiatan-kegiatan apa saja, halal, pameran apa segala macam, pokoknya kegiatan Gorontalo KKIG kita melibatkan anak-anak muda di bidang masing-masing, dengan bidang seni, bidang agama mereka. Bahkan kalau tarui-tarui itu kan banyak anak-anak muda kita libatkan ya untuk jadi imam gitu, supaya mereka lebih dekat dengan kita seluruh warga Gorontalo. Gitu. Pernah tidak Bapak juga ada kepikiran begitu untuk membuat pengkaderan, mengajak agar mereka bergabung begitu di KKIG? Ya, ide itu memang sudah lama saya ingin lakukan, dan alhamdulillah sekarang ini sudah terbina dengan adanya masyarakat yang mungkin walaupun dia bukan anaknya kita sendiri, tapi mereka dilibatkan, seperti ada yang pernah ibu istri saya lakukan, terutama dalam kegiatan misalnya halal bihalal atau kegiatan-kegiatan Hari Patriotik 23 Januari. Anak-anak bahkan bukan dari suku Gorontalo, mereka dilatih untuk menari tarian Gorontalo. Ya, kemarin itu ibu sempat menciptakan tarian Gorontalo ya, tarian Gorontalo dipu dengan lagu-lagunya. Kemudian ada tarian yang diiringi dengan lagu Pak Nani Wartabone waktu itu ya. Itu dari istri saya sempat menciptakan tarian itu. Kalau tarian itu digunakan untuk menjemput tamu, ya, tamu sebagai pembuka. Jadi kalau tarian linte dan sebagainya, linte ya, dan tarian yang lain. Kemudian untuk kegiatan pengkaderan dalam bidang agama, ya, anak-anak ini biasakan seperti azan. Azan di saat taruh ibu lupa ya, taruh bulan puasa. Kemudian juga mereka taruh keliling.
Ya. tari keliling. Tiap bulan puasa Tari itu keliling di KKG itu di di sekitar sekret- itu di itu sekret. lakukan tarian setiap bulan Ramadan. tarwi Tarwi. dan buka puasa Ya, bersama. Hmm. Di samping ada seni, Jadi ada tarian di merangkul dalam, ada mereka juga anak-anak tarwi. muda. Jadi ada kegiatan seninya Seni dan dan kegiatan keagamaan, keagamaannya, ya. begitu. Oke, dan respon dari anak mudanya bagaimana, Bapak? Mereka sangat merespon sekali, tergantung dari kemampuan masing-masing. Hmm. Kalau yang mampu dibina agama, misalnya selain dilatih orang tuanya untuk azan, begitu ditugaskan untuk azan, mereka mau. Seperti itu. Kalau untuk seni tarian, mereka juga mau. Ya, kemarin itu waktu karnaval, ya mereka mau untuk berlatih dan mereka mau untuk bertanding. Sehingga alhamdulillah waktu karnaval kemarin KKG Sultan punya prestasi juara 1. Oke. Juara 1. Gitu. Baik, Bapak, kalau dari dilihat bahwa KKIG ini juga punya peran besar begitu ya, Ya. bagaimana menyatukan para perantau dari Gorontalo Ya, begitu. ya. Akhirnya rasa kekeluargaan itu sangat terasa, kemudian juga bagaimana untuk menyampaikan rasa rindunya masing-masing Ya. begitu ya. Artinya setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KKIG ini juga tujuannya adalah biar saling menyatukan Ya, antara masyarakat dari Gorontalo begitu. Ya. Bagaimana support dari pemerintah, Ya. Bapak? Alhamdulillah pemerintah sangat mendukung ya, sangat support dengan kegiatan ini. Bila mana ada undangan untuk pemerintah daerah, apakah itu gubernur, apakah itu wali kota atau yang mewakili, cepat untuk direspon. Dan bahkan beliau itu hadir. Ya. Kemarin itu waktu halal bihalal yang dilakukan di Swiss Bell, Ibu Pai, Swiss Bell, dua gubernur ini ketemu. Dan disitulah peran anak muda untuk berperan dalam menjuhukan tarian. Ya, tarian orang-orang Gorontalo yang misalnya dari SMA 1, dari sekolah-sekolah yang ada di Kota Palu ini, mereka dilatih dan mungkin dari sanggar seni yang ada, mereka itu dilatih oleh orang-orang di sanggar seni itu. Kemudian untuk sanggar seni kami yang baru terbentuk untuk Motilangu ini, dulu itu hanya grup seni, grup Polo-Palo. Sekarang sudah ditingkat jadi sanggar seni. Jadi akan dikaderkan untuk anak-anak muda yang punya bakat minat untuk belajar apakah dia vokal grupnya, apakah ada paduan suara atau kurnya, apakah tariannya, apakah polo-palonya. Tinggal bagaimana kita sebagai orang tua untuk meluangkan waktu untuk melatih mereka. Betul, Bapak. Ya. Artinya adalah peran dari orang tua itu Orang yang tua, sangatlah ya. penting. Ya. Dan bicara soal ini, Bapak, luar biasa sekali karena saya pun juga sebagai anak muda sangat kagum begitu dengan semangat dari Bapak dan Ibu. Karena kita sudah dibatasi oleh waktu, Bapak Ibu boleh closing statementnya dari Ibu Ulfa terlebih dahulu, bagaimana pesan-pesannya kepada anak muda khususnya biar punya semangat yang sama seperti Ibu Ulfa dan Bapak Mursito. Kemudian juga mungkin pesan-pesannya juga rasa rindunya untuk keluarga di rumah. Terakhir singkat saja Ibu, silakan. Pesan saya untuk anak-anak muda yang berada di perantauan, agar tetap menjaga kekompakan di dalam suatu wadah yang dibuat oleh KKJ atau apa saja, untuk anak-anak muda sekiranya dapat melanjutkan apa yang sudah dirilis oleh orang-orang tua dan tetap mempertahankan adat dan budaya Gorontalo walaupun kita di rantau. Dan untuk apa tadi? Untuk keluarga di rumah dari yang akan menonton juga pasti keluarga akan menonton, boleh singkat saja Ibu, silakan. Keluarga di rumah, salam rindu. Walaupun kita di rantau tetap ingat Gorontalo. Dan untuk seluruh masyarakat Gorontalo, mohon kiranya untuk kalau ke Palu tetap bisa menghubungi kami di KKIG agar hubungan antara kita warga Gorontalo tetap terjaga dan kami siap melayani setiap yang datang dari Gorontalo. Baik, terima kasih. Terutama dari Gorontalo Utara. Betul sekali, Gorontalo Utara Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Silakan Bapak Mursito. Alhamdulillah untuk sebagai penutup dalam wawancara kita ini, saya berpesan pada generasi muda tetap untuk menjaga keramahan, ya. Bagi masyarakat Gorontalo, terutama pemuda-pemuda ini adalah sifat ramah itu kita harus perhatikan dengan baik. Kemudian perlu menyesuaikan diri beradaptasi dengan kehidupan kita di Kota Palu dan selalu tidak melupakan Gorontalo dengan lagunya Open Burung Ngekanto, Gorontalo Dungalanto, Open Burung Ngepau, Gorontalo Dungalau. Jadi filosofi itu menandakan bahwa masyarakat Gorontalo dimanapun dia berada tetap ingat Gorontalo.
Dan kemudian pesan untuk keluarga bahwa kami di rantau ini tetap ingat Gorontalo dan satu saat insya Allah akan pulang ke Gorontalo untuk mengabdi di Gorontalo. Masya Allah. Walaupun dalam sisa-sisa usia pensiun yang tinggal berhitung berapa tahun lagi. Masya Allah. Saya sudah umur 60 sekarang, alhamdulillah dalam mungkin 4 tahun atau 5 tahun lagi akan pensiun. Mhm. Dan Baik. mudah-mudian tetap akan mengabdikan diri untuk Gorontalo Gorontalo yang tercinta. tercinta. Dan juga pesan kami bahwa dimanapun kita berada, di situ kita junjung tinggi keperadaban yang ada. Baik Bapak. Ya. Baik Bapak Mursito dan Ibu Elva, terima kasih banyak Ya, atas kasih. kesempatannya sudah meluangkan waktu bersama dengan Ya. kami dan dalam Gorontalo Menyapa. Ya. Semoga sehat selalu. Semoga Amin, kita ya bisa Rabbal bertemu Alamin. kembali di dialog Ya. berikutnya. Amin. Dan pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan Gorontalo Menyapa dan saya Elma Wijaya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.